Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama konsep kehidupan channel. Sehat walafiat tentunya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, pada kesempatan ini kita masih akan membicarakan masalah polemik nasab. Baiklah sahabat, saudara-saudaraku, kita masih ingat ya bahwa Rizik Syihab pernah mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin ini, dia bilang begini, sekolah di kandang kebo meneliti nasab, mana tahu katanya. Jadi dia menganggap bahwa Kiai Imaduddin ini sekolah di kandang kebo katanya. Itu kata Rizik kan kalau ngomong udah paling pinter ya. Bahlul Rizik mah ya. Kalau Rizik ngomong udah memang paling pinter, tukang minyak nyong-nyong tadinya ya. Tukang minyak, tukang obat, ya bisa aja ngebagusin obatnya. Yang penting laku, apa kek, udah dibeli mah bodo amat gitu kan, mau waras mau enggak tuh penyakitnya. Kayak gitu ya. Kalau tukang obat kan kayak gitu bentuknya ya. Ya itu Rizik termasuk kayak gitu ya. Kemudian juga mengatakan bahwa Rhoma Irama tukang musik jadi mufti nasab katanya. Ya iyalah deh ya. Nggak tahu pintaran juga Oma Irama sama Rizik apaan ya. Sekolah juga Bahlul di mana tahu ya. Jangan baru pangkat jabatan kayak gitu, nasab aja dia bisa beli, ya kan? Baru pangkat apa jabatan misalnya LCMA, NC, JJ, DD, kakak ke belakang sono. Gampang itu, tinggal nulis doang ya. Tinggal nulis doang ya. Tinggal nyuruh doang ya di Robito Alawiyah. Nasab aja bisa dia buat, bisa dia palsuin, apalagi jabatan-jabatan kayak gitu ya. Itu udah maling bisanya dah kalau Rizik yang gitu mah dah ya. Nah terus ngebalikinnya menyembunyikan kedudukan dia, posisinya dia muter balik, ngeledek punya orang, ngatain punya orang, yang sebenarnya orang lain itu jabatannya, kedudukannya, titelnya dimiliki sesuai dengan ilmu yang dimilikinya melalui proses pendidikan gitu, melalui proses belajar kayak gitu ya. Nah sekarang kalau Rizik apa ya, tukang minyak nyong-nyong. Iya sahabat, ternyata Kiai Haji Imaduddin ini meneliti nasab itu jadi nggak abal-abal. Tidak hanya sekedar membuka kitab-kitab yang ada, yang dia tahu, yang bisa dia akses di internet, yang tidak bisa dia datangi tempatnya, dia cari ya, dia perbendaharai ya, dia kumpulkan dan sebagai pelengkap daripada keterangan-keterangan dan argumen-argumen pada nasabnya. Sehingga apabila ada yang mengeritik ya, maka Kiai Haji Imad ini udah siap jawabannya sebetulnya ya. Udah siap jawabannya, siap argumentasinya ya. Seperti itu ya. Nah sekarang kalau diajak diskusi abal-abal, ya mana mau, emangnya Kiai Haji Imad apaan murah-murah, emang Rizik Syihab ya. Diajak musyawarah di gubuk aja dia mau ya kan. Ya, Haji Imaduddin yang nggak mau lah, tapi kalau di forum-forum resmi ya, di universitas, di balai pertemuan apa yang dipantau oleh orang banyak ya barangkali mau ya, karena sesuai dengan posisinya ya kan. Ya baiklah sahabat, itu yang kita tahu ya. Tapi yang lebih jelasnya kita simak aja
pernyataan-pernyataan dan penuturan dari Kiai Haji Imad tentang masalah proses penelitian nasabnya ya. Barangkali ada yang belum kita ketahui, agar kita lebih memahami, yuk kita simak penjelasannya ini. Akan tetapi jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah murahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah panjangkan usianya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk, kita simak aja ya videonya. Di Belanda, ternyata informasi yang ada di perpustakaan Leiden itu bisa diakses di internet. Akhirnya saya hanya mengakses dari internet aja. Kalau bapak-bapak pengen baca surat-surat Utsman bin Yahya kepada Sogloji, lihat aja tuh, masuk ke perpustakaan Universitas Leiden di internet, klik. Yang penting bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa, pakai translate. Kemudian cari manuskrip tentang Utsman bin Yahya. Keluar semua itu bagaimana surat-suratnya kepada Snogronje. Wahai tuanku yang mulia Snogronje, kalau ketemu dengan Gubernur Jenderal, tolong sebut nama saya, agar saya nanti akan diperhitungkan oleh Gubernur Jenderal. Begitu ada itu yang seperti itu, dalam bahasa Arab. Karena apa? Orang Belandanya namanya Snogronje ini pinter bahasa Arab. Makanya Utsman bin Yahya tulisnya bahasa Arab. Banyak tulisan-tulisan Utsman bin Yahya, termasuk tulisan pada Syekh Nawawi. Itu bisa dilihat di perpustakaan Universitas Leiden. Tidak usah ke Belanda, cukup di perpustakaan Leiden yang ada di internet. Masuk di situ, ada yang destructive, artinya tidak bisa diakses. Kalau kita belum pernah ke sana harus punya kartu. Kalau saya punya kartu yang Universitas Leiden itu, jadi saya karena pernah ke sana, saya daftar di sana sebagai anggota daripada perpustakaan Leiden. Akhirnya saya bisa mengakses seluruh apa yang ada di internet itu. Tapi kalau kita bukan anggota, ada yang ditutup, dikunci. Ada yang bisa diakses. Surat Utsman bin Yahya bisa diakses siapa saja. Tapi kalau untuk manuskrip-manuskrip tertentu, banyak yang tidak bisa diakses. Kecuali kita jadi anggota perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Begitu. Bayar. Jadi kita daftarnya itu bayar. Itu walaupun adanya di luar universitas, itu nggak bisa diakses dari internet itu, walaupun begitu dekat. Harus anggota. Hebatnya itu. Makanya kita harus meneliti di sana. PBNU kemarin mengutus juga salah seorang peneliti ke Universitas Leiden. Saya minta juga surat yang lain, karena saya tidak bisa mengakses surat yang bukan dari Utsman bin Yahya sekarang. Yang bisa diakses surat Utsman bin Yahya, langsung dipoto oleh dari teman yang dari PBNU. Selain Utsman bin Yahya, ternyata juga membuat doa untuk Ratu Wilhelmina. Namanya Ismail Al-Atos. Itu bikin surat, bikin doa untuk Ratu Wilhelmina. Sama saja. Kemudian bukan hanya tidak ada di dalam kitab nasabah. Dalam sejarah pun, semua kitab sejarah yang ditulis di abad-abad itu, kan banyak itu kitab. Imam Syafi'i itu, Pak Kiai, itu wafatnya 204 Hijriah. Beliau lahir 150 Hijriah. Kan punya kitab, namanya Al-Qum, berjilid-jilid. Ibnu Hisham, berjilid-jilid kitab sejarah. Itu Ibnu Ishaq aja 80 Hijriah. 80 Hijriah sudah ada kitab sejarah. Ibnu Ishaq. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Itu di Saudi, di Mesir, di Irak, di Iran, banyak kitab sejarah termasuk di Yaman.
Itu di abad ada Musallam al-Haji. Di abad ke-5 ke-6. Itu tidak ada nama-nama keluarga mereka dicatat itu. Katanya Imam Mujtahid mutlak. Kalau Mujtahid mutlak sama dengan Imam Syafi'i. Tapi tidak ada beritanya sama sekali di kitab-kitab sejarah. Ada kitab Tabaqat al-Ulama wal Muluk, As-Suluk fi Tabaqat Ulama wal Muluk. Katanya keluarga mereka sebagai mujtahid mutlak, sebagai imam, sebagai orang-orang ulama besar, sama sekali tidak ada di sana. Jadi ini yang terjadi sebagai pengakuan yang sudah ratusan tahun, tapi ketika diminta bukti materialnya sama sekali tidak ada. Itu. Kemudian untuk yang kedua apa itu? Nah, kalau masalah toriko, udah yang jelas saja toriko, Khalidiyah, Naqsabandiyah. Gurunya yang jelas silsilahnya. Tuh kayak saya tadi sebutin, Kiai Wahid punya guru bapaknya Kiai Mahfud, punya guru Kiai Hasbullah, punya guru Kiai Abdurrahman, punya guru Kiai Syekh Sulaiman Judi atau Syekh Rauf, Syekh Rauf dulu ya, Syekh Abdurrahman, Syekh Sulaiman Judi. Terus kalau Syekh Sulaiman Judi itu sudah banyak jurnal di UIN itu banyak sekali yang menulis mencatat tentang Syekh Sulaiman Judi. Bagaimana silsilahnya sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sudah jelas. Dari Syekh Sulaiman Judi Jabal Qubais saja ke bawah jelas apa tidak? Kalau yang Khalidiyah Al-Huda ini jelas. Saya sudah teliti, saya ini peneliti. Jadi kalau misalnya saya mendengar itu siapa ada toreko di Banyumas, torekatnya Bahia, saya teliti. Sebelum saya sikok, oh ini pasti garis sejarahnya. Apalagi ini dari ayah ke anak, dari ayah ke anak, dari ayah ke anak. Jadi sebenarnya bukan karena dia balawi kita nggak boleh untuk mengambil ilmu atau tariqah, bukan. Tapi sanadnya nyambung apa kagak? Teliti dulu silsilahnya itu. Bener nggak dia berguru kepadanya? Katanya ngambil yang kembang Ilyas, so tarekatnya Sadiliyah. Kan aneh itu. Kalau Mbak Ilyas ya sama dengan Mbak Hasbullah. Naqsabandiyah, Khalidiyah. Ini katanya ngambilnya ke Mbak Ilyas, Mbak Malik ya. Tapi kok jadinya Sadiliyah? Ya ini berarti nggak nyambung. Ini bahaya kalau terkait nyambung, itu bukannya usul ke Allah. Baik sahabat yang masih bersama di Konsep Kehidupan Channel, demikian tadi sudah kita ikuti dan kita simak bersama ya pernyataan dan pemaparan dari Kiai Haji Imajuddin tentang penelitiannya yang berdasarkan kitab-kitab di Belanda, di Holland ya. Jadi seperti itulah ya. Mudah-mudahan ini semua menambah satu wawasan buat kita, juga melengkapi dari apa-apa yang belum lengkap pada penelitian nasab Ba'alawi ini yang dilakukan oleh Kiai Haji Imajuddin, dan dengan kita menanggapi atau menyimak kalimat-kalimat atau pernyataan tadi, maka melengkapi sejarah penelitiannya ya. Baik sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ya menambah satu keyakinan lagi buat kita untuk selanjutnya kita dapat dengan lugas menyampaikan informasi ini kepada rekan-rekan, saudara-saudara dan tetangga-tetangga kita agar mereka mengetahui, memahami, jangan sampai terlena di dalam doktrin kebohongan daripada Ba'alawi ini. Akhirnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.